Ikhwana fiddin a'azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Malam ini sampailah kita ke bagian yang 43, bagian yang ke-43 dari kajian kitab Minhaj Firqatun Najiyah, Jalan Golongan Selamat, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kita di halaman 202. Temanya ziarah kubur. Pembahasan ini kita pecah menjadi 3 subjudul. Pertama, dalil pensyariatan dan untuk apa ziarah kubur. Yang kedua atau nomor B, cara ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga atau nomor C, kekeliruan, kalau tidak mau dikatakan kesalahan, dalam ziarah kubur. Baik, kita langsung saja. Subjudul nomor A, dalil pensyariatan dan gunanya ziarah kubur, merujuk kepada 3 hadis yang sahih. Hadis pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Hakim. Yang kedua, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, Ahmad. Dan yang ketiga, hadis Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita ke hadis Anas bin Malik. Ya. Dalam hadis Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, ada 3 gunanya ziarah kubur itu. Pertama, melembutkan hati. Kedua, melelehkan air mata. Dan ketiga, mengingat mati. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Tadinya aku telah melarangmu ziarah kubur. Di awal pertumbuhan Islam, ziarah kubur ini dilarang. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu akidah masih goyah. Tauhid belum mumpuni. Orang gampang saja berpindah haluan. Nah, ini yang dikhawatirkan, maka dilaranglah ziarah kubur. Ketika akidah sudah dipandang kokoh, tauhid sudah mulai bersemi di dalam diri, maka ala fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarah kubur, kata Nabi. Larangan itu dicabut, kemudian diganti dengan pensyariatan ziarah kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan, fa innaha turiqul qalba,
Ziarah kubur itu bisa melembutkan hati. Ya, itu ada di kitab ya, di kitab terbalik hadisnya. Kita lanjutkan. Fa innaha turiqul qalba. Yang kedua, wa tudmi'ul aina, melelehkan air mata. Dan yang ketiga, wa tudzakkirul akhirah, untuk mengingat negeri akhirat. Nah, kita bahas tiga ini dulu sebelum masuk yang keempat. Pertama, melembutkan hati. Hati yang keras membatu, tidak mau menerima kebenaran. Sudah dibacakan qala Allah Al-Quran, masih menolak. Sudah dibacakan hadis yang sahih, masih ngeyel. Itu menunjukkan hati keras membatu. Maka ajaklah ziarah kubur. Mudah-mudahan sepulang ziarah kubur, hati menjadi lembut. Mau mendengarkan Al-Quran, mau mendengarkan hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, wa tudmi'ul aina, melelehkan air mata. Air mata yang kering membeku. Sudah demikian dahsyat bencana turun, sudah demikian parah musibah melanda, masih ketawa cengengesan. Sudah begitu Allah mengirim bencana, mengirim pesan-pesan. Kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di darat maupun di laut, itu disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu, Allah mau merasakan sebagian akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Tujuan Allah adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi ternyata tidak. Sudah dikirim musibah, masih berlanjut melaksanakan dosa dan maksiat. Sudah dikirim bencana, belum juga sadar. Sudah dikirim petaka, belum juga insyaf. Tapi ketika hilang duitnya 10.000, seharian tuh nangis. Ya. Gagal bisnisnya, gagal proyeknya, nangis sepanjang hari. Tapi ketika ibadahnya hilang, ibadahnya tinggal, ngaji nggak sempat, itu nggak pernah nangis. Air mata yang kering membeku, lelehkanlah dengan ziarah kubur. Ajak diri ini bicara, kamu lihat tuh yang terbaring kaku di dalam kubur. Nanti kamu juga akan begitu. Kamu juga akan dimasukkan ke dalam liang kubur itu. Kapan kamu sadar? Kapan kamu bertaubat? Bisikkan kepada diri kita seperti itu. Ini pelajaran yang kedua dari ziarah kubur. Yang ketiga, wa tudzakkirul akhirah, untuk mengingat negeri akhirat, mengingat mati. Kok perlu mati diingat sih? Memang ada orang lupa hidup akan mati? Ada enggak yang lupa hidup akan mati? Banyak. Bukan ada lagi, banyak. Apa buktinya? Itu ketika sudah berkumandang azan, masih tidak tergerak mampir ke masjid. Yang lalu lalang masih lalu lalang, yang ngobrol masih ngobrol, yang main catur masih main catur, yang main gitar masih main gitar. Ini menunjukkan lupa hidup akan
mati. Wanita yang masih belum pakai hijab, wanita masih telanjang, tidak mau pakai kerudung, lupa hidup akan mati. Karena Nabi ingatkan, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, mempertontonkan auratnya, berpakaian terlalu tipis, berpakaian terlalu ketat, berpakaian terlalu minim, termasuk tidak pakai jilbab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak bakal masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya surga. Nah, ini menunjukkan mereka lupa hidup akan mati. Kalau mereka sadar akan mati, mati itu satu di antara dua. Akhirnya, kalau tidak surga, neraka. Kalau Nabi sudah mengatakan tidak bakal masuk surga, ya masuk neraka. Sudah siapkah dipanggang dengan api neraka? Nah, ketika kita lupa hidup akan mati, ketika sudah malas ibadah, ketika sudah rajin maksiat, ajaklah untuk ziarah kubur, supaya kita ingat hidup akan mati. Sudah 3. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan pelajaran. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim dan Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni nahaitukum an ziyaratil kubur." Sesungguhnya aku telah melarangmu ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang silahkan ziarah kubur. Inna fiha ibarah. Dalam ziarah kubur itu pesat dengan pelajaran. Terutama yang kita ziarahi kuburan ulama, kuburan orang soleh, kuburan pahlawan. Apa pelajaran yang kita ambil? Kita buka sejarah bagaimana perjuangan ulama kita mendirikan Islam ini. Kita ziarah ke kuburan Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau mendirikan Muhammadiyah sebagai kendaraan dakwah untuk mentauhidkan umat. Kita ziarahi kuburan Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau telah mendirikan Nahdlatul Ulama untuk membentuk umat ini menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Tolong catat baik-baik. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU bukan untuk menebarkan bid'ah, tapi untuk menegakkan sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Ini pelajaran. Kita ziarah lagi ke Kalibata, kuburan pahlawan. Bagaimana pahlawan kita bersimbah darah menegakkan republik tercinta ini. Kita jangan seenaknya menggadaikan republik ini kepada asing sampai memagar laut untuk digadaikan kepada asing. Ya, kalau kita menyadari bagaimana pahlawan kita bersimbah darah, menyabung nyawa, kita tidak tega. Kita tidak tega untuk menyia-nyiakan republik tercinta ini. Ini inna fiha ibarah, untuk mendapatkan pelajaran. Yang kelima, ziarah kubur itu untuk zuhud dari dunia. Apa itu zuhud? Berbeda zuhudnya sufi dengan zuhudnya ahlus sunnah. Kalau zuhudnya sufi mencampakkan dunia, nggak boleh makan yang enak-enak, nggak boleh minum yang lezat-lezat,
nggak boleh makan yang indah-indah, itu semuanya dunia. Kita yang penting akhirat. Itu zuhud ala sufi. Kalau zuhud yang diajarkan oleh ahlus sunnah wal jamaah, silahkan makan yang enak, silahkan minum yang lezat, tapi jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Jangan rakus, jangan serakah, jangan mubazir. Nah, ini kembali nyerempet nih. Kita alhamdulillah dapat minuman gratis. Cuman gelasnya aja yang berbeda. Ini gelasnya tinggi, itu gelasnya pendek. Saya mesti melihat air yang belum habis sudah ditinggal. Ini mubazir. Kalau tidak haus, jangan minum, jangan dicolok. Nggak dipaksa kok minum. Air minum disediakan hanya untuk orang yang haus. Kalau haus silakan colok, silakan minum, tapi habiskan. Kalau tidak habis, bawa pulang. Jangan sisakan air, mubazir. Saudara kita di Gaza tidak mendapatkan air bersih. Kita enaknya buang-buang air bersih. Ya. Jadi zuhud itu makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan, jangan serakah, jangan mubazir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tudzakkirul akhirah. Nah, mana tadi? Untuk zuhud dari dunia, tuzahidu fid dunya. Ya. Ziarah kubur itu supaya kamu zuhud dari dunia. Nah, itu tujuannya. Jadi kita ulang hadis Ibnu Mas'ud. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulunya aku melarangmu ziarah kubur, fazuruha. Sekarang ziarah kuburlah. Fa inna fiha tuzahidu fid dunya. Sesungguhnya ziarah kubur itu akan membuatmu zuhud dari dunia, tidak rakus, tidak serakah. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Ya, tidak usah rakus-rakus amat dengan dunia. Sudah pulau diborong, laut dipagar, sebentar lagi langit dikapling. Itu akibat rakus dan serakah. Ya. Itulah dalil-dalil pensyariatan ziarah kubur. Jadi tidak benar ada orang yang anti ziarah kubur. Kalau memang ditemukan orang anti ziarah kubur, nah ini perlu dipertanyakan keislamannya. Perlu dipertanyakan keimanannya. Ziarah kubur disyariatkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasul, dan telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagian B, cara ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Hadis ini sahih. Aisyah radhiyallahu anha awalnya sering kehilangan suami. Ya. Sebentar-sebentar Rasulullah dah hilang. Sebentar-sebentar Rasulullah sudah hilang. Satu kali dibuntutin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Buntutin, rupanya Rasulullah ke Baqi'. Rasulullah ke Baqi', ziarah kubur. Lalu ketahuan Rasulullah, nah ngapain kamu? Pengen tahu apa sih yang dilakukan dalam ziarah kubur? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itulah Rasulullah mencontohkan bagaimana tata cara ziarah kubur yang benar. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pertama Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin.
keselamatan atasmu wahai penghuni kubur. Kubur orang mukmin dan kubur orang muslim. Ini menunjukkan kita tidak boleh mendoakan orang kafir. Jadi yang kita ucapkan salam khusus orang mukmin dan orang muslim. Ini yang pertama, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan atasmu wahai penghuni kubur, kuburan orang mukmin dan kuburan orang muslim. Yang kedua, menyatakan bahwa kita akan menyusul mereka. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusulmu juga, cepat atau lambat. Nah, ketika itulah kita resapi ucapan kita ini. Ini bukan kita ucap-ucapan saja, tapi kita resapi. Cepat atau lambat kita akan menyusul mereka. Cepat atau lambat kita akan dimasukkan ke liang lahat. Cepat atau lambat kita akan hantarkan. Sekarang kita mengantarkan jenazah, besok orang mengantarkan jenazah kita. Ini tidak bisa terbantahkan. Nah, jadi pernyataan ini sambil diresapi. Kemudian khusus riwayat An-Nasa'i itu ada tambahan, antum lana furatun wa nahnu lakum tabi'un. Kamu adalah merupakan pemuka dari kami. Ya. Apa namanya, mendahului kita itu apa namanya itu? Ya, pemuka. Wa nahnu lakum tabi'un. Sedangkan kami adalah pengikut untukmu. Ya. Itu khusus riwayat An-Nasa'i. Tapi di riwayat Muslim, Ahmad itu tidak ada. Nah, lalu yang ketiga, as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku mohonkan kepada Allah keselamatan untuk kami dan untukmu. Selesai. Doanya sangat ringkas. Ya. Tidak perlu duduk. Sambil berdiri bisa. Angkat tangan boleh, tidak angkat tangan nggak apa-apa. Ya. Apa bunyi doanya? As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku mohonkan kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Seringkas itu ziarah kubur. Sesimpel itu ziarah kubur. Maka tidak ada kita lagi menjadi korban pasukan payung. Tahu pasukan payung? Ya, kalau kita ke makom itu udah siap itu pasukan payung mendekati kita. Mau didoain Pak, mau ditahlilin Pak, mau diyasinin Pak. Ya. Orang yang tidak mengerti ini akan menjadi korban pasukan payung. Apalagi yang tebal dompetnya, udah selesailah sudah diporotin. Nah, jadi kalau kita tahu ini tidak perlu pasukan payung. Karena pertama mengucapkan salam, apa gak bisa mengucapkan salam? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Yang kedua pernyataan, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Yang ketiga mendoakan, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohonkan kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Bagian C, kekeliruan. Ya, kalau tidak mau dengan dikatakan kesalahan. Ngamal tadi ngaji di mana ngaji dia takwa. Oh, kajian nyalah-nyalahin orang ya. Kajian kita sudah disebut kajian nyalah-nyalahin orang. Sebenarnya naudzubillah, berlindung kita kepada Allah. Tidak ada kapasitas kita untuk nyalah-nyalahin orang.
cuman sekedar menunjukkan kesalahan karena sayang kita, kasih kita kepada mereka. Nah, coba kita ketika berdiri di pertigaan jalan, apa namanya itu, Rawa Selatan atau Pangkalan Asem, ya, ada lihat Pak tua jalan tertatih-tatih, dia naik jembatan. Kita tanya, mau kemana Pak? Saya ke rumah sakit Islam, katanya. Ke rumah sakit Islam kok nyebrang? Ya di seberang, saya naik mobil, naik angkot. Ini kita biarkan nggak? Salah Pak. Kalau ke rumah sakit Islam nggak usah naik jembatan, nggak usah nyebrang, stop aja angkot di sini, itu diantarkan Bapak ke situ. Kalau Bapak nyebrang, naik angkot kesenan nyampainya Pak. Enak aja kamu nyalahin saya. Nah, ini orang tua nggak tahu diri, sudah diingatkan dengan baik masih ngeyel. Inilah gambaran potret kaum muslimin pada hari ini, tidak tahu, tidak mau tahu, dikasih tahu ngeyel. Ya. Nah, ini terserah nanti, kita hanya wa ma alaina illal balaghul mubin, kapasitas kita hanya menyampaikan kekeliruan ziarah kubur yang memang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, duduk-duduk menginjak-injak kuburan. Itu nggak boleh. Nah, kepada pengantar jenazah, antarkanlah jenazah sampai pintu gerbang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mensolatkan jenazah dapat 1 qira'. Siapa yang mensolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah dapat 2 qira'. 1 qira' itu berapa ya Rasul? 1 qira' itu sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Gunung Uhud itu di Madinah. Memang sih lebih rendah daripada gunung Semeru, lebih rendah daripada gunung Rinjani, tapi lebih tinggi dari gunung Sahari dan gunung Sindur. Nah, maka kita disyariatkan mensolatkan jenazah dan mengantarkan jenazah. Antarkanlah jenazah sampai pintu gerbang, tidak usah masuk. Cukup petugas saja yang masuk. Jenazah bukan tontonan. Karena saking sempitnya kubur pada hari ini, mau tidak mau terinjaklah kuburan. Kalau petugas mungkin ma'fu anhu, dimaafkan karena dia sedang bertugas mengangkat jenazah. Kalau kita penonton, la afwal laka, tidak ada maaf bagimu. Ah, begitu juga duduk-duduk di kuburan. Maaf, yang sudah umur, asam uratnya kambuh, rematiknya kumat, nggak kuat berdiri, duduk di kuburan. Nah, pahala dicari, dosa yang dapat. Hadis dari Umar bin Hazm diriwayatkan oleh Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taq'udu 'alal kubur. Riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Kemudian dari hadis berikutnya, ini hadisnya 2 tapi belum tertulis ya. Dari Abu Mathar Al-Ghanawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah salat menghadap kuburan. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi menginjak-injak. Ingat, yang berkubur di bawah itu manusia, bukan hewan. Yang harus kita hormati. Ya. Lalu kita seenaknya menginjak-injak kuburan. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaf keliling kuburan.
ada sebagian kaum muslimin tawaf di kuburan. Padahal tawaf itu di Ka'bah. Nah, katanya karena kita belum sampai ke Mekah, kita belum haji, kita belum umroh. Nah, tawaf di kuburan ini kalau sudah 7 kali ke sini ada sama dengan ke Mekah tuh katanya. Ini syubhat. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Hajj surah 22 ayat 29, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melaksanakan tawaf di sekeliling rumah tua. Rumah tua yang dimaksud adalah Ka'bah. Jadi perintah tawaf itu hanya di keliling Ka'bah, tidak boleh tawaf di selain Ka'bah. Ya. Tidak boleh tawaf di kuburan, tidak boleh tawaf di Masjid At-Taqwa, di Masjid Kubah Emas. Ya, nggak boleh. Tawaf hanya khusus di Ka'bah, di Masjidil Haram. Yang ketiga, membaca Al-Quran, tahlil itu juga suatu kekeliruan. Ya, baca Qurannya nggak keliru, tahlilnya nggak keliru, tapi di kuburan, nah itu yang membuat keliru. Ya, membaca Al-Quran, ya, Al-Fatihah dan Yasinan, kirim arwah serta tahlilan itu di kuburan. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sahih riwayat Muslim. Janganlah kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan, sebagai tempat tidur. Jadi kuburan itu sebagai tempat tidur aja. Jadi kalau rumah sebagai tempat tidur saja, tidak dibacakan Al-Quran, tidak ditegakkan tahajud, nah itu sama dengan kuburan itu. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yang firu minal bait, akan lari terbirit-birit, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang ketika di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Jadi kalau bapak dan ibu, saudara-saudara tidak mau kesetanan, sering-seringlah baca Al-Baqarah di rumah. Hentikanlah berdangdut ria. Ya, karena berdangdut ria, bermusik ria itu mengundang syaitan. Menolak syaitan gimana? Bacakan suratul Baqarah. Para ulama memahami hadis ini membedakan antara rumah dengan kuburan. Kalau kuburan tidak dibacakan Al-Quran, kalau rumah dibacakan Al-Quran. Jadi kalau baca Quran itu di rumah, jangan di kuburan. Kalau kita baca Quran di kuburan, berarti menjadikan kuburan sebagai rumah. Kalau di rumah tidak bacakan Al-Quran, menjadikan rumah sebagai kuburan, berarti terbolak balik. Di kubur nggak usah baca Quran, cukup di rumah membaca Quran. Ya, Quran itu ya Fatihah, ya Yasin, itu semuanya Al-Quran. Termasuk juga tahlil. Kemudian hadis Abdullah ibnu Abbas, juga Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Yuhadziru ma sana'u. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kuburan Nabi saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Karena memang kuburan itu bukan tempat ibadah, kuburan itu tempat tidur. Ya. Sehingga Nabi mendoakan semoga Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dibacakan Al-Fatihah, dikirim Yasin. Nah, kita pernah sampaikan
sekali waktu tanya kepada Yasin itu, mau nggak dia dikirim kepada orang mati? Kalau kita lihat, kita baca, Yasin akan menjawab bahwa Yasin tidak mau dikirim untuk orang mati. Buka Yasin surah 36 ayat 69 dan 70. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 69. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, kepada Muhammad, karena bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Ayat 70. Liyunzira man kana hayya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Ya. Tolong perhatikan, fahami ayat ini baik-baik. Al-Quran itu diturunkan agar Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang hidup, bukan kepada orang mati. Kalau orang mati itu sudah selesai, nggak butuh lagi Al-Quran. Yang dibutuhkan orang mati hanya doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hanya itu. Quran sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya bahwa bacaan orang hidup, apakah Al-Quran, apakah tahlil, tidak sampai kepada orang mati. Ini fatwa Imam Syafi'i. Ini perlu diketahui oleh Syafi'iyah. Nah, disinilah perbedaan antara Syafi'i dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah ngaku ngikut Imam Syafi'i. Ternyata menurut Imam Syafi'i, bacaan orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Nah, jadi kita ulang ayat 70. Liyunzira man kana hayyah. Agar dia Muhammad itu memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Itu pun hatinya. Karena ada juga orang yang hidup badannya tapi hatinya mati. Ya. Juga nggak mempan Al-Quran. Orang yang hidup saja badannya, banyak hatinya yang mati. Lalu bagaimana mungkin orang yang mati badannya, lalu hatinya hidup? Ya, sudah hatinya mati, badannya mati, maka Al-Quran tidak ada gunanya untuk orang yang mati. Nah, cukuplah kita yang hidup saja mengambil faedah, mengambil manfaat dari orang yang dari Al-Quran. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Itu kekeliruan yang ketiga. Baca Al-Quran, kirim Fatihah, kirim tahlil, kirim Yasin kepada orang yang sudah meninggal di kuburan. Itu suatu kekeliruan, kalau tidak mau dikatakan suatu kesalahan. Yang keempat, nah ini yang lebih parah. Tabarruk ngalap berkah, tawasul berperantara. Ini kekeliruan. Tabarruk ngalap berkah, tidak ada keberkahan di kubur. Keberkahan ada di masjid. Duduklah berlama-lama di masjid, iktikaflah di masjid. Ya, kita istirahat sejenak. Silahkan muadzin. Tadi sampai yang ketiga, mau yang keempat. Yang keempat, tabarruk ngalap berkah. Berkah tidak ada di kuburan. Di kuburan hanya ada nyamuk, semut. Ya. Berkah di mana? Berkah ada di masjid.
Berlama-lamalah duduk di masjid, berzikir di masjid, baca Quran di masjid, itikaf di masjid. Berkah ada di kedua orang tua, birrul walidain. Berbaktilah kepada orang tua, kita akan dapatkan berkah. Berkah ada di Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan berkah. Sekali lagi, berkah tidak ada di kuburan. Keliru orang ngalap berkah di kuburan. Ya, tabarruk ngalap berkah, tawassul berperantara. Bertawassul dengan orang yang sudah mati, ini tidak disyariatkan. Kalaulah boleh bertawassul dengan orang yang sudah mati, Umar tidak akan bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Umar sering bertawassul kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Tapi ketika Rasulullah sudah meninggal, Umar tinggalkan kuburan Rasul. Umar jalan jauh ke selatan, ke Makkah. Padahal kuburan Rasul ada di Madinah. Umar di Madinah. Beliau malah mau jalan ke selatan, tidak kurang dari 500 km untuk menemui Abbas, bertawassul melalui Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tawassul berperantara. Tawassul berperantara kepada orang mati, ya sama bertawassul dengan batu berhala. Ini yang dilakukan oleh kaum musyrik Makkah. Ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian menyembah berhala? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liqallibuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya berharap supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini yang dikatakan kafir Quraisy di Makkah dulu. Ini juga yang dikatakan oleh saudara kita yang bertawassul di kuburan. Berperantara kepada orang yang sudah mati. Padahal orang mati dikatakan oleh Nabi, idza matal insan in qata'u amaluh. Kalau manusia itu sudah wafat, putus amalnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Mandi saja dimandikan, kain kafannya dipakaikan, ke kubur diantarkan. Bagaimana mungkin dia akan mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, berdoa, bertawassul di kuburan. Yunus surah 10 ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kalian berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak bisa juga memberi mudarat. Kalau itu masih kalian lakukan, kalian termasuk orang yang musyrik. Yang kelima, nyekar ya. Ya, yang kelima salah nomornya. Yang kelima, nyekar, menabur kembang, siram-siram si air mawar, memajang karangan bunga. Ini semua tasyabbuh, meniru-niru agama Buddha dan agama Hindu. Sedang nulis di papan ini tadi, saya iseng-iseng buka internet. Ya. Saya mendapatkan tulisan, nyekar adalah tradisi ziarah kubur yang dilakukan dengan menabur bunga. Ya. Sedangkan maksud tradisi nyekar adalah untuk memohon doa restu pangestu kepada nenek moyang. Mohon doa kepada nenek moyang, bukan kepada Allah. Bayangkan, masih nggak ngaku musyrik. Ya, ini jelas di sini. Sedangkan maksud tradisi nyekar adalah untuk memohon doa restu atau pangestu kepada nenek moyang. Terutama bila seorang menghadapi tugas berat, akan pergi jauh, maupun mempunyai keinginan besar untuk meraih sesuatu. Pada tadi jelas ayat, la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan kalian berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Nenek moyang itu tidak bisa memberikan manfaat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau itu masih kalian lakukan, kalian termasuk orang yang zalim, orang yang musyrik. Itu nomor 5.
Nah, ini nomor di papan agak keliru, perbaiki saja. Sekarang nomor 6 adalah tidak boleh ya mendirikan bangunan di atas kubur. Ini banyak di negeri kita. Dibikin rumah, dibikin kelambu, dibikin lampu, ya banyak. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaih wa ayyubna alaih." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menembok kuburan, melarang duduk di atas kuburan, melarang membuat bangunan di atas kuburan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Hadis yang kedua dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hattab, diceritakan ketika Utsman bin Maz'un wafat, jenazahnya diantarkan ke kuburan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang untuk membawakan batu kepadanya. Namun orang itu tidak mampu membawa batu itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ke sana mengambil dan menyingsingkan lengan bajunya. Ya. Kemudian Al-Muttalib berkata, orang yang memberitahuku tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seakan-akan aku melihat putihnya kedua lengan Rasulullah. Masya Allah. Ya, tidak sama dengan lengan saya. Ya. Putihnya kedua lengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia menyingkapkannya, lalu membawa batu itu dan meletakkannya di atas kepala kuburan tadi, dan berkata, aku akan menggunakan batu ini untuk menandai kuburan saudaraku dan menguburkan keluargaku yang meninggal di sampingnya. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Ini menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan batu menandai kuburan itu, dan batu nggak perlu tinggi-tinggi, batu tergeletak saja seperti yang kita lihat di Baqi, di Ma'la, di Uhud, seperti itu. Ya, oh ini kan ulama besar, Ustaz, ulama karamah. Mana yang lebih karamah dengan Utsman ibn Affan? Mana yang lebih soleh? Kuburan Ibnu Affan tidak ada nisan yang menjulang tinggi itu, tidak ditembok. Nah, ini lagi kekeliruan, membangun, ngasih marmer ya ke semuanya itu dengan mewah, malah lebih mahal biaya kuburan daripada biaya rumah. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa billahi taufiq wal hidayah menyesuaikan diri dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menyesuaikan diri dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau petugas ma'fu anhu, dimaafkan. Ya. Karena kalau dia mengikuti hadis ini, dia sedang bertugas mengangkat jenazah, dia bertugas menguburkan jenazah. Jadi itu jatuh kepada darurat, yaitu maka dimaafkan. Kalau kita penonton, nggak ada kepentingan kita di situ, maka la afwan laka, tidak ada maaf bagimu, akan mendapatkan dosa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat yang lain, lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di atas kuburan. Nah, demikian Pak. Allahu a'lam. Ya. Kalau bisa seluruhnya alhamdulillah. Kalau tidak bisa sebagian, ya diambil di awal-awal. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai wa ulaika humul muflihun. Diambil lagi di tengahnya ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diambil lagi di ujungnya
Amanar rasulu bima unzila alaih. Nah, itu. Kalau tidak ya dipenggal-penggal gitu. Kalau bisa seluruhnya alhamdulillah itu lebih baik. Allahu a'lam. Pada tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Membersihkan kuburan itu hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Sepanjang kita membawakan adab ketika ziarah kubur. Adab itu tadi tidak boleh menginjak kuburan. Termasuk juga ini aneh lagi nih, ya. Masuk ke areal perkuburan itu nggak boleh pakai sendal. Nyeker, nggak boleh pakai sepatu. Sendalnya buka, sepatunya copot. Kuatkah kita? Ya kalau nggak usah masuk areal kuburan. Maka sampai pintu gerbang saja yang lebih aman. Nah, mau membersihkan kuburan silahkan. Tidak ada perintah untuk membersihkan kuburan. Ya maka itu dinilai mubah dan juga tidak dilarang. Ya, dibersihkan boleh, tidak dibersihkan nggak apa-apa. Nah, yang penting kita membawakan adab ketika di kuburan. Itu tadi, pertama ucapkan salam, kedua pernyataan kita akan menyusul, dan yang ketiga mendoakan. Jangan gara-gara bukan famili kita nggak didoakan, jangan. Sepanjang itu kuburan kaum muslimin didoakan dan diucapkan salam. Itu ya. Itu adab-adabnya. Wallahu a'lam. Ya. Ya kalau kuburnya jauh dari kita nggak perlu kita ke kuburnya. Dari jauh doa sampai insya Allah. Ya. Tidak harus diantarkan doa itu. Nah, tapi kalau kubur itu dekat dengan kita, ya silakan kangen dengan orang tua, ziarah kubur nggak masalah. Ya. Gitu. Ya, ada lagi? Nabi juga kan dulu sebenarnya. Itu nabi hukum ziarah kubur al-fasuruha. Dulu saya melarang kamu kalian ziarah itu, sekarang ziarahilah. Lalu menurut ada perikatnya al-amru pada nabi begitu dua. Perintah sesudah larangan hukum jadi ubah. Boleh saja. Ya. Ya. Tergantung motivasi. Kalau motivasinya yang 5 tadi, turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakirul akhirah fa inna fiha ibarah. Tuzahidu fid dunya. 5 hal ini insyaallah bernilai ibadah. Nah, tapi kalau yang keliru-keliru ini jangankan pahala malah dosa yang dapat. Ya. Jadi tergantung cara kita berziarah kubur. Cukup Pak? Ya, silakan. Ya. Ya. Memindahkan kuburan itu mubah-mubah saja sepanjang jangan menghinakan jenazah. Ya, udah dibongkar kemudian tendang-tendang aja lagi. Jangan. Diangkat baik-baik, dipindahkan baik-baik, lalu ditimbun lagi baik-baik. Ya, sepanjang dengan cara yang baik, sah-sah saja. Lalu bagi kita ahli waris nggak ada ritual lagi, ritual dah selesai. Mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan, doakan, silahkan. Yang berlanjut itu hanya doakan. Ya doakan terus. Tanpa dipindahkan kuburan pun kita disuruh mendoakan. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu dan lain sebagainya. Jadi cukup mendoakan saja, tidak ada ritual-ritual yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Ya, itu sudah final. Para ulama melarang kita sholat di masjid yang bercampur baur dengan kuburan.
apakah di belakang, di samping, apalagi di depan dan di dalamnya, ya, tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, cuma kemudian berbeda pendapat para ulama, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, itu yang berbeda-beda. Tapi yang jelas sepakat ulama melarang kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Carilah masjid yang bersih dari kuburan. Karena hadisnya itu tadi, jangan sholat menghadap kuburan, apalagi kalau kuburan itu ada di depan, gitu. Itu enggak boleh. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.